Dan untuk mengelaborasi terkait banjir di ibu kota Jakarta ini kami telah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Gubernur DKI Jakarta periode 1997 hingga 2007, Letjen TNI Purnawirawan Sutioso dan juga pakar sumber daya air dan sungai Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Agus Mariono. Selamat sore, Bang Yos, Pak Agus. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ke Pak Agus terlebih dahulu. Mungkin Pak Agus ini melihat bagaimana banjir yang kembali terjadi tahun 2021 ini mengingatkan kita terkait dengan banjir besar yang terjadi pada tahun 2020. Sebetulnya bagaimana evaluasi terkait dengan tata pengelolaan air di ibu kota Jakarta sehingga kita harus dihadapkan kembali dengan banjir yang cukup ekstrim lah dikatakan di tahun 2021 ini. Oh iya, terima kasih. Jadi banjir kali ini seperti juga banjir beberapa tahun, setiap 5 tahun 2016 dan 2007 itu adalah spesial karena kita melihat memang tidak bisa dipungkiri kita punya La Nina, yaitu hujan ekstrim. Namun masyarakat dan pemerintah tidak bisa mengalahkan hujan ekstrim. Bagaimana juga menurut saya tata kelola air di DKI harus diperbaiki terus-menerus. Nah, pertama yang perlu diperbaiki adalah konsep-konsep penyelesaiannya. Ya, jadi sungai-sungai yang ada di DKI, 13 sungai dan anak-anaknya sungai itu harus dijaga, direstorasi, istilahnya restorasi sungai harus dilakukan. Kemudian hujan itu harus dipanen, harus meningkatkan pemanenan hujan di seluruh DKI, tiap rumah harus pula pemanen hujan. Kemudian drainasenya, konsepnya harus dirubah, bukan seperti sekarang ini, semuanya dikirim ke sungai, tidak ada yang ditampung, tidak ada yang diresapkan, sedikit sekali, itu harus diubah. Dan lagi yang terakhir adalah masyarakat harus diingatkan. Ya, masyarakat harus bertanggung jawab juga terhadap banjir yang datang yang ada di sekitarnya. Artinya saat ini tata kelola air yang dilakukan oleh Pemprov DKI yang kemudian juga tidak kalah penting catchment area DAS. Jadi kota Jakarta atau DKI Jakarta itu juga DAS, bukan Bogor saja yang DAS, tapi catchment area. Kota Jakarta itu adalah DAS. Kota Jakarta ke depan harus menjadi kota yang ramah air, city as a catchment area. Dia harus menjadi catchment area, dia harus bisa menampung air, tapi tidak banjir. Nah itu. Sampai saat ini berarti program yang dilakukan untuk penanggulangan banjir di ibu kota Jakarta, tata kelola airnya, sampai saat ini masih dikatakan belum bisa mengatasi ataupun mengantisipasi fenomena cuaca ekstrim seperti banjir kiriman dan lain-lain, begitu Pak Agus? Iya. Oke, saya langsung lempar kalau begitu ke Bang Yos terkait dengan pengelolaan air dan juga banjir ini. Berbagai komentar Bang Yos muncul di masyarakat kemudian menyalahkan pemerintah yang tidak mampu mengantisipasi datangnya banjir. Dari kacamata orang yang pernah menjabat sebagai Gubernur DKI, apa sebetulnya yang harus dipahami mengenai banjir Jakarta ini, Bang Yos? Ya, dalam kondisi seperti ini ya, musibah banjir ya, lalu orang maki-maki terutama kepada gubernur, lebih khusus lagi para korban banjir, itu sudah dialami banyak orang lah ya, termasuk saya. Terutama waktu banjir besar tahun 2007 akhir jabatan saya gitu. Nah oleh karena itu saya sekarang ini ingin ajak kita semua untuk berpikir yang rasional dan objektif gitu ya. Saya akan melihat dari kacamata itu gitu. Yang pertama adalah melihat kota Jakarta ini dari aspek geografis. Kota Jakarta ini kota pantai, tetapi 40% itu di bawah permukaan air laut. Gitu kan. Artinya apa? Artinya dia rawan dengan banjir sekalipun hanya hujan lokal. Ya. Kemudian dia juga rawan terhadap rop, ya, air pasang laut. Nah, itu ancaman pertama. Ancaman kedua adalah seperti dikatakan Pak Agus tadi, ya, ada 13 sungai yang mengalir dari selatan, mengalir ke laut melalui Jakarta. Nah, inilah namanya banjir kiriman, gitu. Nah, cara mengatasinya gimana? Sebenarnya Pak Agus sudah ada konsep yang saya buat dulu, ya. Yang pertama mengatasi hujan lokal atau 40% yang dataran rendah tadi di bawah permukaan laut. Yaitu dengan masang pompa air dan jumlahnya setiap gubernur menambah sudah ratusan sekarang. Intinya penyedot genangan itu dibuang ke sungai yang terdekat. Nah, bagaimana mengatasi rop air pasang? Itu kita akan bangun giant seawall. Hasil itu adalah hasil
studi banding saya ke Belanda ya, saya ke kota-kota di Kepung Laut itu kok nggak pernah banjir. Itu membangun giant seawall itu. Ini juga belum terlaksana ya. Nah, namun demikian yang paling berat adalah mengatasi kiriman banjir dari selatan yang 13 sungai tadi. Apa yang terjadi sebenarnya? Karena sungai-sungai itu sudah tidak berfungsi normal kembali gitu kan. Dengan banyaknya urbanisasi, setiap tahun ribuan orang datang, nggak ada lahan, dia harus tinggal dengan keluarganya, akhirnya yang jadi sasaran adalah pinggir-pinggir sungai. Sungai yang zaman si Pitung lebarnya 60-70 meter itu, sekarang panggil 20-25 meter saja. Seperti direklamasi gitu. Itulah yang paling berat menyelesaikan itu gitu. Itulah yang membuat Jadi, Jakarta kemudian tidak bisa cara mengatasi menampung sudah air. saya sampaikan, yang 13 sungai itu oleh Belanda pun sudah banjir, teman Belanda itu bukan tidak. Cuman ya tentu tidak separah ini karena penduduknya masih sedikit, daerah-daerah resapan di selatan masih berfungsi maksimal gitu kan. Nah, namun Belanda sudah melakukan langkah-langkah misalnya membangun banjir kanal gitu. Nah, banjir kanal yang dibangun Belanda itu banjir kanal Barat Dajat tahun 1933. Lalu zaman saya tahun 2004 itu saya mulai membangun teruskan banjir kanal timur. Sehingga bentuk banjir kanal itu kayak tapal kuda begini ini. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya sungai yang 13 ini ditangkap oleh kanal, baru dialirkan lewat banjir kanal barat dan timur melalui kanal. Itu kan ya. Nah, ini pada kondisi-kondisi normal, apa yang dilakukan di hilir seperti daerah resapan air, tiap rumah membuat resapan air, gorong-gorong, drainase bagus, ya. Sungai, katakan sungai sudah dibersihkan, walaupun sekarang ini belum semuanya ya. Itu tidak menjamin kita bebas banjir. Karena itu hanya keadaan normal yang dilakukan oleh bagian hilir saja di Jakarta. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Dengan air harus dari hulu, gitu kan. Nah, Jadi dari hulu itu apa yang harus kita antar lakukan? Pemprov. Sudah ada konsepnya. Ya. Konsep itu saya tuangkan dalam pikiran strategis megapolitan. Ya. Jadi atasi banjir ini dengan membangun waduk-waduk raksasa di daerah selatan. Di Ciawi, di daerah Bogor, Depok, gitu. Fungsinya apa? Ini adalah membelokkan air, 13 sungai itu dibelokkan ke beberapa waduk raksasa itu sebagai kantong-kantong air gitu. Konsep jadi ini sudah dipertimbangkan atau belum oleh pejabat yang saat ini memangku posisi di Pemprov DKI, Bang Yos? Seperti ini, hujan ekstrim ya, baik di Jakarta maupun di selatan. Ya dengan kondisi yang masih kayak begitu tentu saja tenggelam siapapun gubernurnya, bukan Anies saja. Waktu saya juga habisnya begitu lah. Ini waduk-waduk ini belum pernah terlaksana. Baik, Bang Yos, nanti kita oleh gubernur DKI, ini daerah orang lain. Mohon maaf, Bang Yos, saya potong terlebih dahulu. Kita harus jeda terlebih dahulu. Yang melalui 2 provinsi atau lebih, itu dilakukan oleh pemerintah pusat. Oke, Bang Yos, mohon ditahan terlebih dahulu, dilanjutkan nanti elaborasinya karena kita harus jeda terlebih dahulu. CNN Indonesia Newsroom akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Baik, kita lanjutkan dialog dengan Bang Yos dan juga Pak Agus. Saya ke Pak Agus selanjutnya. Pak Agus, terkait dengan banjir kiriman ataupun hujan kiriman yang selalu disalahkan adalah wilayah hulu begitu. Sebetulnya bagaimana pengelolaan banjir ataupun hujan kiriman yang selama ini terus dijadikan kambing hitam atas banjir yang terjadi di ibu kota Jakarta? Iya, jadi Jakarta dan Bogor harus bekerja sama karena dia terletak dalam satu catchment area Das Ciliwung. Sehingga apa yang dilakukan di Jakarta dan Bogor itu harus sinkron gitu, Boh. Ya, itu baru akan bisa menyelesaikan masalah. Tadi saya sampaikan Pak Setioso, kita perlu membuat kolam-kolam retensi di sepanjang 13 sungai itu di daerah hulu dan tengah juga hilir. Kolam-kolam retensi itu fungsinya memangkas puncak banjir. Jadi kalau kita buat kolam retensi, begitu muka air naik dari atas, dia akan didiri di kolam retensi, maka puncak banjirnya hilang. Nanti dia akan dikeluarkan setelah banjir rendah. Jadi gelombang banjir itu berjalan dari satu lokasi ke lokasi yang lain, ke puncak-puncak banjir. Nah, kalau kita bisa motong puncak banjir ini, maka kita aman sampai di bawah. Waktunya agak panjang, tapi tidak sampai luber. Itu yang perlu dilakukan sesegera mungkin di DKI, yaitu kerjasama dengan Bogor untuk menciptakan banyak retensi, kolam-kolam retensi di sepanjang
30 sungai yang ada itu. Oke, Pak Agus, artinya banjir kanal, kemudian normalisasi, naturalisasi yang selama ini dilakukan untuk menjadi wadah air begitu saat ini belum bisa menjadi solusi terbaik untuk mengatasi banjir persoalan di ibu kota ini. Ya, kalau saya pada waktu diskusi mengenai normalisasi dan naturalisasi, konsepnya yang sebenarnya yang di dunia ini adalah restorasi sungai. Restorasi itu menganut 5 hal. Pertama adalah restorasi hidrologi. Hidrologi kualitas dan kuantitas air itu harus dikembalikan pada kualitas dan kuantitas yang semestinya. Kemudian restorasi ekologi. Jadi seluruh sepanjang sungai itu ekologinya harus dihidupkan lagi. Kemudian restorasi morfologi, tampang sungai, lebar sungai yang mengecil tadi oleh sampaian Pak Sutioso, itu harus dilebarkan lagi dengan segala kosnya. Diupayakan ya, menerus. Kemudian restorasi yang keempat adalah restorasi sosial, ekonomi, budaya masyarakat sepanjang itu. Harus tingkatkan pengertian mereka terhadap sungai, kecintaan mereka terhadap sungai, dan yang kelima adalah restorasi kelembagaan. Jadi teman-teman semuanya di sepanjang Ciliwung dan sungai yang lain-lain itu sudah ada komunitas-komunitas sungai yang dia memperhatikan ekologi, memperhatikan kualitas air sungai. Itu perlu didorong oleh pemerintah DKI, sebanyak-banyaknya didorong, dibiayai untuk tumbuh sepanjang sungai, semua sungai itu, baik sungai menengah, sungai besar maupun sungai kecil, dari hulu, dari Bogor sampai di Jakarta. Karena selain retensi das itu punya retensi kalau dia memang dikelola dengan baik. Pengelolaan retensi das artinya menahan air di das masing-masing di areal yang ada di situ mungkin dengan embung, dengan kolam kecil-kecil, dengan memanen air hujan semuanya, juga ada retensi sungai. Sungai itu punya daya retensi tinggi, baik sungai kecil maupun sungai besar. Nah, kalau normalisasi itu menghilangkan retensi sungai. Sungainya diluruskan sehingga semua air akan gilir dan gilir tidak mampu dia. Akhirnya meluap di situ. Maka yang penting adalah restorasi sungai, itu mempertahankan morfologinya, lebarnya, dan juga mempertahankan ekologi, karena ekologi nanti hubungannya dengan ekonomi. Semakin bagus sungainya Jakarta itu, semakin dia akan menjadi tempat wisata. Contohnya di Korea misalnya. Itu akan luar biasa. Kota Jakarta akan menjadi kota ekologis dan juga kota hidrologis. Akan bagus sekali di situ itu. Oke, baik. Nah, bagaimana dengan banjir kanal? Itu adalah upaya emergensi yang saya kira itu perlu ditinjau kembali. Lebih baik kita menggerakkan seluruh masyarakat karena ada konsep partisipasi masyarakat tadi semaksimal mungkin untuk mengelola seluruh alur-alur sungai maupun Jadi drainasenya. partisipasi masyarakat memang sangat penting. Baik. Pak Agus, saya lempar ke Bang Yos. Bang Yos, ini terkait dengan penanganan banjir, mungkin macet dan juga sampah, ini 3 masalah mungkin yang selalu menjadi permasalahan klasik ibu kota begitu ya. Ini selalu terjadi dari tahun ke tahun dan selalu menjadi momok bagi pemerintah dari tiap periode ke periode. Yang saya ingin tanyakan adalah sebetulnya bagaimana tongkat estafet untuk penanganan antisipasi permasalahan banjir dan masalah-masalah klasik lainnya di ibu kota saat ini. Apakah tiap pemerintahan mempunyai skema tersendiri dan kemudian skema yang sebelumnya ditinggalkan, atau bagaimana sebetulnya koordinasi antar periode pemimpin DKI Jakarta tiap periodenya? Ya, jadi pembangunan kota, apalagi kota besar kayak Jakarta, kota metropolitan, itu memang berkelanjutan. Jadi nggak mungkin diselesaikan oleh gubernur seperti saya 1 periode, 2 periode, nggak cukup pasti. Berbicara khusus banjir ibu kota, ya tadi sudah kita bahas kan, misalnya drainasenya sudah bagus, got-gotnya bersih, ya. Lalu orang-orang bikin sumur resapan di rumah masing-masing gitu. Lalu katakan sungai 30 sungai itu sudah bersih, sudah normalisasi misalnya ini. Padahal ini pun belum, masih jauh. Yang harus dilanjutkan di gubernur. Itu belum menjamin Jakarta tidak banjir. Pada saat normal, hujan normal juga termasuk di selatan yang di bawah 30 sungai normal, mungkin aman. Tetapi kalau ekstrim seperti sekarang, ya tetap aja tenggelam. Pertanyaannya, apa lalu nggak bisa diselesaikan? Bisa. Tadi kan sudah saya katakan, bahkan sudah disinggung sama pakar Pak Agus ya tadi ya, bahwa di hulu harus ada sesuatu yang dikerjakan, mengendalikan sungai itu sebelum masuk Jakarta, yaitu membangun situ-situ raksasa. Kenapa nggak dikerjakan dari dulu? Nggak terjangkau oleh gubernur DKI, karena ini melalui tiga provinsi, ya kan, Jawa Barat, Banten, DKI.
Dan dalam Undang-Undang 20 terlebih itu menjadi tanggung jawab pemerintah gitu. Nah, sampai sekarang itu nggak pernah dibangun gitu kan. Bangun situ memang besar biayanya kan, tetapi kan dia kalau musim hujan ini sebagai kantong air, mengendalikan air, ya. Terus pada masa kemarau itu menjadi tabungan air untuk air minum, ya. Bisa digunakan irigasi, bisa digunakan spot, rekreasi gitu kan. Banyak hal yang bisa kita gunakan terhadap situ-situ ini, gitu kan. Nah, itu pengendalian itu baru yang mengalir Jakarta itu bisa diatur gitu kan. Kalau misalnya Anies ngomong kayak begitu, ngomong lagi misalnya aku yang ditanya juga akan ngomong seperti dia, memang ada kiriman dari selatan yang tidak bisa kita jangkau gitu kan. Karena ini menyangkut daerah lain. Nah, karena itu lewat koordinasi tadi sudah disinggung Pak Agus juga kan. Kita pernah mendirikan namanya BKSP. Badan Kerjasama Pembangunan Jabodetabek Zone. Saya sediakan kantor yang keren di Danau Sunter, tapi dari Sunter 3 lantai, tidak pernah ada orang ke sana. Itulah kata-kata yang sudah kita sampaikan, koordinasi yang sulit kita terapkan dilaksanakan koordinasi itu, karena kita punya kepentingan yang berbeda-beda. Oke. Ya, Bang Yos, nanti mungkin dielaborasi lebih jauh lagi apa kesulitan koordinasi. Jangan bikin perumahan yang mepet dengan Jakarta ya. Ya, Bang Yos, mohon maaf saya potong kan, lagi. Tapi itu kan daerah komersial ekonomi yang punya nilai ekonomi, dibangunlah perumahan di situ. Pastinya banyak kepentingan. Jadi intinya begini, tidak cukup kita melakukan atau pekerjaan hanya di hilir mengendalikan banjir itu sesempurna apapun. Itu tidak akan mengatasi banjir pada saat hujan ekstrim begini. Kecuali ada pengendalian di hulu seperti juga di anukan pakar Pak Agus tadi. Harus ada pengendalian di hulu, tanpa itu nggak bisa. Karena sulit koordinasi, maka saya menggagas megapolitan. Penggabungan tata ruang. Bukan kita mau akuisisi daerah lain. Itulah yang terus dicurigai. Orang kita biasanya itu negatif thinking kan. Wah, Sutioso mau nyaplok daerah lain ini. Nah gitu. Karena ini lembaga baru harus ada koordinatornya yang dibuat khusus lembaga ini oleh pemerintah pusat tentunya. Lalu dicurigai lagi, wah ini Sutioso pengen jadi menteri megapolitan. Jadi orang banyak negatif thinkingnya daripada nilai positif gagasan. Ini gagasan strategis. Bukan pemikiran Sutioso saja. Pakar-pakar saya kumpulin, saya studi banding kemana-mana. Timbullah megapolitan. Megapolitan tidak menyelesaikan banjir aja, menyelesaikan macet, menyelesaikan sampah, menyelesaikan kependudukan. Karena memang kita punya hubungan antara Jakarta dan kota-kota daerah penyangga, Jakarta, Depok, Tangerang, Bogor, Bekasi, dan Cianjur itu. Oh, dengan kata lain, Bang Yos, ini hubungan antara Jakarta dan kota-kota penyangga yang disangkakan mengirim banjir ini saat ini belum baik ya, Bang Yos? Dari kita. Tetapi kalau megapolitan dipastikan dia dapat padunya. Karena hidup ekonominya kan, orang akan membangun rumah sakit, bangun bank, membangun gedung-gedung itu bukan di Jakarta lagi, tapi di tetangga kita. Tetapi semua satu sistem, termasuk transportasi yang sudah saya rancang. Ada ada monorail yang kata DLRT, ada LRT. Itu satu sistem dengan tetangga kita sudah saya rancang begitu. Tapi kan nggak ada megapolitan, nggak diteruskan sama mereka. Baik, Bang Yos, konsep yang luar biasa ini yang Anda kemukakan semoga bisa didengar. Mereka padahal dia hanya menyiapkan jalannya aja, bisa kan dari kita. Baik, Bang Yos. Mungkin saya terakhir ke Pak Agus. Pak Agus, terakhir saja ini Anda menyoroti bagaimana koordinasi hubungan antara Jakarta dan kota-kota yang disangkakan mengirim air ke Jakarta begitu. Saat ini koordinasi yang sudah dilakukan sudah baik atau tata kelola air di daerah-daerah pengirim banjir ke ibu kota sebetulnya juga masih belum sempurna begitu, masih harus diperbaiki juga? Iya, saya kira iya. Jadi baik di Jakarta maupun di Bogor perlu diperbaiki karena semua kita masih menggunakan konsep drainasi konvensional. Yang menjadi salah satu hal yang sangat menyebabkan banjir di mana-mana itu karena drainasi konvensional itu adalah upaya untuk membuang air secepat-cepatnya ke hilir. Ke sungai kecil, sungai menengah, sungai besar, kemudian ke hilir. Semua orang, semua keluarga, semua industri melakukan hal itu. Itu kesalahan. Makanya ini perlu reformasi dalam bidang drainase, dari drainase konvensional ke drainase ramah lingkungan atau ekodrainase. Konsepnya sudah ada, PU sudah ada, tinggal PU lebih menekankan lagi bagaimana itu menjadi prioritas yang kuat, yaitu drainase terap, tampung, resapkan, alirkan, piara. Jadi kalau ada hujan, tampung, upayakan tampung. Setiap RT, RW,
kelurahan, kecamatan itu harus menyediakan tampungan-tampungan air sebelum dibuang. Jadi jangan membuat saluran drainasi sebanyak-banyaknya, tapi membuat tampungan-tampungan banyak ya. Kemudian baru kelebihannya diresap. Jadi ada resapan, sumur resapan, areal resapan itu harus sebanyak-banyaknya juga. Kemudian setelah itu alirkan, baru sisanya dialirkan. Dan terakhir, pelihara. Jadi ada gerakan masyarakat, gerakan trap tadi. Masyarakat di RT itu harus didayakan supaya dia juga bertanggung jawab terhadap drainasenya. Bukan drainase membuang air ke sungai, seperti sekarang ini, tapi drainase menampung air hujan itu digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, kemudian kelebihannya diresapkan ke dalam sumur mereka, kemudian baru dialirkan. Jadi yang mengalir kecil nanti ke hilir itu. Nanti kalau ada tanda-tanda dari BMKG akan ada hujan besar, maka sehari sebelumnya keluarkan itu tampungan-tampungan. Keluarkan semuanya, setelah itu dia akan menampung. Cara inilah yang akan bisa menyelesaikan ke depan karena bencana hidrometeorologi akan semakin naik. Kemudian gerakan yang itu adalah gerakan drainase ya. Mungkin Pak Setioso akan bisa menanggapi nanti. Tapi ada gerakan lain, yaitu gerakan restorasi sungai. Sungai tadi saya katakan, sungai itu punya daya retensi, punya daya ngerem sungai itu untuk supaya tidak cepat sampai Jakarta. Nah sungai-sungai kalau di Bogor, Bekasi, sungai-sungai juga ditalut semuanya, lining semuanya, ya Jakarta akan kebanjiran terus-menerus. Maka harus ditahan di sana itu, tahanannya tadi dengan embung atau tampungan raksasa atau tampungan-tampungan retensi. Yang kedua, yaitu dengan sungai itu sempadannya dilebarkan, semua sempadan dilebarkan. Kalau banjir dia biar bergerak di sempadan itu. Ya, dia akan mengerem dan membuat morfologi sungai itu rapi, bagus kembali. Karena ada tahanan di kanan kiri, kecepatan ada di tengah sungai yang menyebabkan gerusan, sungainya bentuknya tetap oval. Seperti itu. Ini yang akan membuat kurangan banjir di hilir karena ditahan pelan-pelan. Yang datang di hilir pun juga gelombang banjirnya dia akan flat. Lebih bisa diantisipasi begitu ya, karena tidak cepat. Tadi tanpa restorasi tadi, langsung itu. Baik, ya, Pak gelombang Agus. banjirnya puncaknya tinggi dan menghantam di bagian hilir. Yang terakhir, yaitu gerakan memanen air hujan. Air hujan, Bapak-Ibu sekalian, itu sangat-sangat murni dan kualitasnya bagus. Di Jakarta, itu bagus sekali. Maka kita hidupkan gerakan memanen hujan, tiap hotel, tiap perumahan, setiap sektor itu harus menampung air hujan. Kalau perlu buat long storage, ya. Sehingga air hujan yang di Jakarta yang kira-kira luasan atapnya itu 60% sampai 70%, itu bisa diserap pada saat banjir, saat hujan ekstrim, kemudian dikeluarkan pada saat menjelang tanda hujan ekstrim berikutnya. Baik, Pak Agus, nah, dengan begitu maka akan menjadi baik. Akan menjadi baik. Ya, terlepas dari curah hujan yang memang tinggi yang terjadi pada tahun 2021 ini, semoga memang tata kelola air di ibu kota dan juga daerah-daerah penyangga dan daerah-daerah yang disangkakan mengirim banjir tiap tahunnya ini juga bisa lebih baik sehingga tidak ada lagi saling salah menyalahkan begitu. Terima kasih Pak Agus Mariono, pakar sumber daya air dan sungai Fakultas Teknik UGM, dan juga Legend TNI Purnawirawan Sutioso, Gubernur DKI Jakarta periode 1997 hingga 2007 sudah bergabung bersama CNN Indonesia Newsroom pada sore hari ini. Selamat sore, sehat selalu Bapak-Bapak. Dan informasi terkini lainnya masih akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.